Apakah kamu telah dikondisikan? Raja Naga Emas rupanya menemukan bahwa Xiaoyan telah mundur dari kondisi kultivasi, dan kemudian menoleh dan bertanya. Ya, Xiaoyan juga turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan sesuatu, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Xiaoyan berjalan ke arah tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin kukatakan padamu, tapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu lebih hati-hati. Raja Naga Emas juga meneguk minumannya, upacara minum teh. Ya, Xiaoyan juga cukup senang tentang ini. Meskipun Wang Zong mengatakan sesuatu tentang Xuan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zong sama baiknya dengan tuannya Jin Longqing. Manusia adalah primata dari segala sesuatu. Meskipun fisik mereka lebih rendah daripada monster, mereka lebih unggul dari primata dengan kebijaksanaan. Di zaman kuno, nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar umur panjang, memiliki generasi orang cerdas yang tak terhitung jumlahnya, mengabdikan diri semua energi Anda, belajar keras, dan terus meningkat, dan akhirnya menciptakan jalur latihan ki pertempuran. Petik 2. Beginilah cara Anda berlatih melawan ki hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda manusia benar-benar pintar dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan hindari kerugian di zaman kuno status manusia hanya budak. Setia kepada berbagai binatang ajaib kuno dan kuat, tetapi dengan upaya manusia Anda telah menembus penciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai manusia fana, dan dengan bantuan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh, Anda benar-benar dapat mengejutkan langit, bahkan monster yang kuat hanya dapat dikalahkan, dan begitulah Anda manusia hari ini. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berani tahu pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa yang berdiri di berbagai posisi. Pembangkit tenaga puncak benua tahu bahwa jika mereka dapat memasuki Dousen yang legendaris, mereka akan memiliki umur panjang yang sama dengan umur surga dan bumi. Di benua Kaisar Dou, hamparan luas tidak terbatas, kecuali keberadaan manusia dan monster. Selain itu, ada beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar penuh dengan gunung dan sungai yang berbahaya, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak racun miasma jahat, dan ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya. Mengolah tubuh di tempat api matahari disembunyikan, untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada misteri yang tak terhitung jumlahnya yang samar-samar tersembunyi di benua Dodi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, iblis, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hanya hal-hal supernatural yang terutama terbentuk oleh budidaya. Seringkali tersembunyi di gunung dan sungai, itu tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata. Xiaoyan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu berita penting seperti itu, dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Doudi. Manusia, Buddha, Taois dan iblis, monster dan hantu. Namun, metode budidaya monster, hantu, dan monster ini juga sama. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia Dakian dibagi menjadi 7 bagian. Ini dibagi menjadi 7 alam. Mereka adalah dunia manusia, dunia Buddha, neraka, dunia iblis, dan dunia iblis, alam hantu, alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, bukankah itu 1000 dunia besar? Bagaimana itu bisa diubah menjadi 7 dunia? Murid Xiaoyan menyusut dengan kencang setelah mendengar ini. Pada zaman kuno itu, memang dibagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos pesawat saat ini, berkumpul dan membuat sumpah, jadi mereka memisahkan dunia masing-masing, telah disatukan. Dikatakan bahwa itu adalah penyatuan, tetapi sebenarnya itu hanya menarik cukup kekuatan iman dari alam bawah. Sedemikian rupa sehingga mereka mengikuti desas-desus, Dousen, alam, tapi bagaimana Dousen begitu mudah dijangkau. Dengan kata lain, benua Doudi dapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Petik 2. Setiap alam terdiri dari 3 jenis alam dengan 3 atas, tengah dan bawah yang tak terhitung banyaknya. Petik 2.
Benua Douki tempat Anda dan Tuoshi berada hanya dapat dianggap sebagai dataran rendah, dan benua Doudi ini cukup untuk disebut sebagai dataran atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan juga merasa pusing, jelas hal-hal ini melebihi pemahamannya sendiri, dan segera menggosok dahinya dengan tangannya. Terlalu dini untuk mengatakan ini padamu, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu. Ayo pada, klan Xiao Anda telah memprovokasi banyak musuh, dan Anda juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir di tubuh Anda, sehingga tanggung jawab pada tubuh Anda menjadi lebih dan lebih penting. Petik 2. Dan aku dan Tuo Dia dan beberapa monster tua di 7 alam juga memiliki perseteruan darah yang dalam. Kata Raja Naga Emas, matanya juga menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap tuannya Raja Naga Emas dengan tatapan kosong, jelas sejak dia bertemu tuannya Raja Naga Emas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu. Hei! Sungguh mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir, Anda adalah guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Xiao Yan di depannya tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda. Perasaan ini persis sama dengan Tuoshi yang masih muda. Petik 2. Kamu nak, jangan khawatir, muridmu Tuoshi juga muridku, dan aku pasti akan meneruskannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di ruang yang jauh, di dalam ruang adalah aula besar, aula itu gemerlap dengan emas dan biru, ada banyak permata yang tampaknya mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi master aula yang luar biasa, seorang wanita yang tampaknya lemah duduk diam dengan mata tertutup. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman lagi? Kata seorang pria berambut pirang berjalan ke arahnya. Aku baik-baik saja, sejak Master Dunia mundur, aku selalu merasa ada yang memata-matai kita. Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. Siapa itu? Kamu sebenarnya memata-matai rahasia dunia manusiaku. Pria berambut pirang itu juga menembakkan sinar cahaya dari matanya, menatap ke tempat yang jauh dan berteriak keras. Setelah menyapu tanpa hasil, matanya melunak lagi, dan kemudian dia dengan lembut mengambil wanita yang duduk di atas tuannya. Tepat ketika dia akan berjalan, sesosok merah muncul dari udara tipis. Wakil Tuan Batas. Hal besar itu buruk. Seseorang dari klan Xiao di kandang abadi, melarikan diri. Mata lembut asli pria pirang itu juga tampaknya telah mengalami perubahan besar, langsung mengungkapkan cahaya yang ganas. Sialan, bukankah itu memintamu untuk berjaga kapan saja? Beri aku semua kekuatan untuk memindahkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya, jika tidak, kata pria berambut pirang itu, bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan. Ya, sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi reputasi wakil penguasa dunia ini adalah. Tuan Dunia berkata sebelum retret bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan dipenjara, begitu mudah, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria berambut pirang itu. Aku punya caraku sendiri, kata pria berambut pirang itu. Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak begitu mudah untuk dihadapi. Dan sepertinya ada beberapa orang di benua Douki yang telah menerobos ke benua Doudi dan telah dipromosikan ke benua Doudi. Tidakkah kamu perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka? Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hanya Doudi, aku bisa membalikkan tanganku dan membunuhnya. Sekarang lebih baik bagi Xiao untuk mengejar keluarga Xiao yang melarikan diri. Si cantik yang terpaku seperti batu giok buru-buru meninggalkan aula. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan juga berkata dengan tegas. Mendengar ini, Raja Naga Emas menatap mata Xiao Yan yang panas, tetapi juga merasa lega dan menyesap tehnya dengan hati-hati. Tiba-tiba tubuh kondisi jiwa Raja Naga Emas berkedip-kedip hebat. Daripada mengatakan bahwa Raja Naga Emas awalnya adalah tubuh dalam keadaan jiwa, lebih baik mengatakan bahwa tanda di jari Raja Naga Emas berkedip dan meredup. Meskipun Xiao Yan tidak tahu tubuh Raja Naga Emas, dia juga tahu dari bagian itu bahwa kekuatan Raja Naga Emas pasti luar biasa, sehingga Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa tidak berbentuk naga, tetapi adalah seperti orang biasa. Mata lega Raja Naga Emas yang semula juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian menatap tanda cahaya di telapak tangannya.
Segel cahaya ini. Saya ingat bahwa itu adalah kesepakatan antara saya dan mereka sebelum mereka ditangkap. Selama segel cahaya ini menyala, Raja Naga Emas dapat menangkap lokasi spesifik mereka. Mereka melarikan diri. Raja Naga Emas juga sepertinya melihat sesuatu, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena jejak di tangan Raja Naga Emas jelas dimiliki oleh klan naga, dan mereka dapat merasakan jejak lokasi tertentu, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Apakah posisi Guang Yin terus bergerak? Sepertinya aku akan bergabung dengan mereka nanti. Tapi Xiao Yan, anak ini pasti kencang, kalau tidak kekuatan ini adalah. Pikir Raja Naga Emas lagi pula, dia mendapatkan kembali ketenangannya, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa ada sedikit kegembiraan di mata tuannya, yang lesu di masa lalu. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan jelas tidak tahu segel cahaya di tangan tuannya, Raja Naga Emas, jadi dia hanya bisa bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatannya sudah sedikit pulih. Raja Naga Emas juga membuat alasan acak untuk membodohi masa lalu. Aku akan memperhatikan dengan seksama masalah pemurnian tubuh. Meskipun Xiao Yan menemukan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, berbeda, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan tuannya tidak akan membicarakannya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri. Masalah memurnikan tubuh tidak terburu-buru. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, sehingga kamu dapat mulai mempelajari pencapaian Dousen. Satu hal lagi adalah, karena akan pergi ke Suantian 3 hari, maka saya juga akan mencoba menemukan api suci itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Sein Yan tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api aneh di tubuhnya, dan pada saat yang sama, itu lebih jarang. Jika Xiao Yan menemukannya sendiri, pasti akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, tahu tentang salah satu api suci, dan api suci itu terletak di dalam Suantian 3 hari. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Kamu akan mulai setelah kamu lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Super. Sebelum itu masih. Raja Naga Emas berkata dengan minat besar. Dia memandang Xiao Yan dan tersenyum. Tuan, haruskah saya bergabung dengan Sekte Super itu? Apakah masih ada pavilion dupa pembakaran? Xiao Yan juga bertanya setelah mendengar ini. Bagaimanapun, 9 sekte super ini cukup kuat, dan untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu bisa merasakannya, dia Tuan Raja Jinlong pasti memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan sekte tertentu di dalam Suan Santian. Pavilion Fenxiang adalah sekte yang sangat istimewa. Ini berbeda dari sekte lain. Sekte lain terutama berfokus pada kultivasi pertempuran Qi atau keterampilan boneka, tetapi pavilion dupa pembakaran ini berfokus pada kultivasi pikiran, dilengkapi dengan kultivasi, dan kultivasi pikiran, untuk ini. Murid yang diterima di pavilion Fenxiang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah murid luar, yang belajar Qin, catur, kaligrafi dan melukis, 4 buku dan 5 klasik, puisi, musik dan Fu, setan melenyapkan setan dan melindungi satu sisi perdamaian. Oleh karena itu, para murid pavilion Fenxiang belum tentu semua pembudidaya, tetapi pavilion Fenxiang terkenal terlepas dari sekte luar dan murid sekte dalam. Raja Naga Emas maksudku. Yah, mata Xiao Yan berbinar, dan jelas bahwa apa yang dikatakan tuannya Jinlong King jauh lebih rinci daripada apa yang dikatakan Wang Zhong. Tapi tuan, bagaimana dengan membunuh setan dan membasmi setan? Xiao Yan juga bingung. Ada beberapa koneksi di 7 alam, dan bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak dapat memutuskan koneksi di 7 alam ini. Dan, di antara 7 dunia ini, dunia manusia memiliki jumlah terbesar, sehingga kekuatan dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis berpikir untuk menyerang beberapa pesawat di dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Petik 2. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada beberapa bagian ke dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis di Suan 3 hari ini. Meskipun mereka bersama-sama disegel oleh yang kuat 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segel semakin meningkat, semakin lemah sekarang, jadi kamu perlu menambahkan lebih banyak. Hati-hati, Raja Naga Emas berkata. Mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi serius. Jelas, dia belum pernah berurusan dengan apa yang disebut hantu dan iblis.
Satu-satunya pintu masuk ke dunia iblis di Xuanzan adalah di dasar Sungai Wanxi, yang sangat berbahaya. Di dalam Sungai Wanxi, ada monster di mana-mana, semuanya adalah monster yang sangat kuat. Basis kultivasinya sangat tinggi sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka mengejutkan. Sejak zaman kuno, beberapa monster di dunia iblis memilikinya, dipecah menjadi suantian-tian beberapa kali, untuk suantian-tian pesawat tinggi ini. Itu membawa pertumpahan darah tak berujung dan menyebabkan kematian tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, yang membuat pembangkit tenaga listrik super dalam Xuanzan marah. Oleh karena itu, ada sejarah legenda dunia iblis menyerang Xuantian. Dunia hantu, legendaris dikatakan memiliki pintu masuknya di kota hantu Sidu, tetapi sangat tersembunyi. Di alam hantu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya, jiwa yang marah meluap, angin yin mengaum, sangat menakutkan. Orang biasa pasti akan mati begitu mereka memasuki alam hantu, bahkan jika pembangkit tenaga listrik puncak Dodi biasa masuk, itu juga lebih beruntung dan kurang beruntung, itu telah menjadi wilayah paling ganas di dunia sejak zaman kuno. Dan, dunia iblis, adalah tempat berkumpulnya semua monster di dunia. Ada banyak monster dan binatang buas dengan basis kultivasi yang dalam. Dalam istilah awam, monster mencapai tingkat kekuatan tertentu, tetapi mereka dipromosikan menjadi dunia iblis. Dunia iblis juga dianggap stabil, jarang menyerang dunia manusia, dan umumnya tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. Dikatakan bahwa di pintu masuk ruang ini, sangat sedikit orang yang mengetahuinya, sehingga sangat misterius. Di antara 7 alam, alam manusia mendominasi. 6 alam selain alam manusia itu sendiri adalah 6 dimensi. Bahkan, mereka hanya beberapa dimensi tertentu. Dibandingkan dengan alam manusia, mereka cukup kecil. Dan setiap dimensi bergantung pada keberadaan dunia manusia, dan terhubung dengan dunia manusia, bahkan mereka semua milik dunia manusia. Hanya saja ada penghalang tak terlihat antara mereka dan dunia manusia, yang memisahkan mereka dan membentuk ruang unik yang berbeda dari dunia manusia. Mendengar ini, Xiao Yan juga tercengang. Yang disebut ras jahat ekstrateritorial adalah dunia iblis ini. Tuan, beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia hantu berani menyerang Xuantian, jadi apakah mereka tidak takut menyebabkan perang antara 3 dunia? Dunia hantu yang menyerang dunia manusia hanyalah andalan. Jumlahnya juga perlu dijaga keseimbangannya, jadi invasi semacam ini juga merupakan cara survival of the fittest, sehingga kontrol dari 7 alam tidak banyak ikut campur. Kekuatan teratas yang sebenarnya di 7 alam adalah pemeriksaan dan keseimbangan, jadi perang 3 alam juga tidak mungkin. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiao Yan juga merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Dia semakin dekat dan lebih dekat dengan Xuantian itu 3 hari, dan dia harus pulih ke puncaknya untuk mengatasinya. Selama bulan ini, Xiao Yan juga tinggal di tempat terpencil dan menyendiri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Lagi pula, meskipun dia memahami beberapa aturan Xuanzan, akan selalu lebih baik baginya untuk memulihkan kekuatannya, ke puncak, sehingga dia bisa tetap tidak berubah. Harus berubah. Xiao Yan tidak berharap memiliki efek samping yang begitu besar ketika klon dipadatkan dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelum meledak di Wucheng. Tampaknya di masa depan, menggunakan kekuatan jiwa untuk menyingkat klon harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasi, maka tidak hanya kekuatan Xiao Yan yang akan stagnan, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obat akan stagnan. 8,1, Zhong Wen Wang Ou, Hi, 8M telah mencapai tingkat Dodi, dan tidak mengherankan bahwa mundur hanya beberapa bulan, dan sebanyak beberapa tahun. Periode 1 bulan juga perlahan-lahan akan berakhir selama retret Xiao Yan. Xiao Yan, yang masih mengasingkan diri di kamar, juga perlahan menghembuskan napas, lalu membuka satu-satunya matanya yang tertutup. Akhirnya pulih. Setelah mengatakan itu, saya merasa bahwa energi di tubuh saya telah kembali ke puncaknya, dan kekuatan jiwa, kenyamanan yang tak terlukiskan juga menyapu seluruh tubuh. Menurut perkiraan Xiao Yan saat ini, kekuatannya saat ini juga merupakan puncak Kaisar Dou Bintang 3, dan dia hanya berjarak 1 langkah dari Kaisar Dou Bintang 4. Tuan, api suci yang Anda katakan. Hei, Xiao Yan juga terus memikirkan api suci yang dikatakan tuannya Jin Long Qing disembunyikan di dalam Xuantian 3 hari. Lagi pula,
Karena kultivasinya sendiri keistimewaan Burning Jue, jika dia tidak melahap api suci untuk mengembangkan teknik kultivasinya sendiri, meskipun teknik kultivasi peringkat surga ini adalah keberadaan yang sangat penting di benua Douqi, Xiao Yan masih bisa merasakan kesulitan di Dou. Di benua sekarang, jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, maka itu akan terus berlarut-larut, dan hanya Xiao Yan yang akan menderita. Kamu nak, Raja Naga Emas juga tertawa ketika mendengar itu. Selama hampir sebulan retretmu, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu, tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya terhalang oleh kekuatan tak terlihat. Raja Naga Emas juga merenung. Hah? Mendengar ini, mata Xiao Yan tenggelam. Jika api suci ini diblokir oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga tidak masalah sepele. Tapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya sedikit lemah, tapi jangan khawatir, saya bisa merasakan bahwa api suci ini juga tanpa pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu berlebihan, keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi diblokir tidak berarti seberapa kuat orang itu, jadi ini juga normal. Naga Emas Raja juga tertawa. Xiao Yan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menarik kembali pengekangan jiwa yang diatur. Perahu feri, awalnya mengemudi di lorong ruang yang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan kecerahan yang mempesona ini, Xiao Yan juga menatap matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu akhirnya datang? Hah? Tempat itu merasakan semangat juang yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan juga bangkit, lalu membuka jendela di kamar dan melihat keluar. Saluran ruang angkasa yang awalnya gelap juga tiba-tiba menghilang, dan potongan-potongan burung, binatang buas, dan burung dari benua hutan juga muncul di depan Xiao Yan. Ini benar-benar ki pertempuran yang kuat. Tapi mengapa ki pertempuran ini berbeda dari apa yang telah saya serap sebelumnya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga merasakan ki pertempuran yang melimpah di negeri ini. Setelah menyerap jejaknya, ada sesuatu yang aneh. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah ki kaisar daripada melawan ki. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk Doudi untuk menyerap dan mengolah. Pada tingkat Doudi, cukup sulit untuk menyerap Doudi, ki untuk meningkatkan kultivasinya. Jika bukan karena warisan pil obat yang kuat dan beberapa kekuatan kuno, akan lebih sulit bagi Doudi biasa untuk menerobos dunia saat ini. Diserap oleh Doudi seperti setetes air dalam ember, jadi Kaisar Ki ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Dou Ki biasa, dan lebih cocok untuk diserap dan diolah oleh pembangkit tenaga Kaisar Dou. Bagaimanapun, Kaisar Ki ini adalah harta karun terbesar yang dikenal sebagai pangkat Kaisar Dou. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Pantas saja dia tidak bisa dipromosikan menjadi Doudi di benua Douqi. Ternyata Doudi yang kuat harus menyerap Kaisar Ki. Dari apa yang disebut Kaisar Ki ini sudah cukup untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou. Yang disebut Kaisar Ki juga memiliki gelar lain di benua Douqi, Ki asal Kaisar. Bangun, bersiaplah, itu akan menjadi Suan Santian segera. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh Ki Kaisar ini, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Ketika semua orang mendengar itu, mereka juga mengemasi barang-barang mereka sedikit, dan kemudian berjalan keluar satu demi satu. Hudu melihat bahwa semua orang tidak buruk, dan mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia memimpin, seseorang membunuh satu sama lain sebelumnya, yang menyebabkan misinya gagal. Dalam setengah hari, kita akan tiba di Suan Santian. Saat itu, kamu akan mengikutiku ke tujuan penjemputan ini. Setelah berbicara, dia memejamkan mata. Kudengar kita tidak langsung pergi ke Suan Santian. Sebelum bergabung dengan Sekte Suantian, kita harus melakukan tes dan seleksi. Dan lokasi tes dan seleksi adalah akhir dari perjalanan kita. Di mana kita akan bertemu banyak favorit surga lainnya yang juga berasal dari benua Suanling. Tapi saya juga percaya bahwa akan ada panggung yang lebih menarik. Wang Zong juga berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak persidangan ini. Sun Ming juga tidak lemah sama sekali, Wang Zongdao. Saya tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab,
jelas ini akan menjadi awal yang baru. Suan Santian, aku sangat menantikannya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya sangat arogan, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki mata yang berbeda di mata mereka. Jelas, mereka sudah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi di Suan Santian, sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atasnya. Gunung-gunung di sini berbahaya, gunung-gunung tinggi, binatang buas sering ada di pegunungan, dan ada beberapa orang, itu adalah tempat yang sunyi. Tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Apakah kalian semua siap? Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata dengan lembut pada kekosongan. Semuanya sudah siap, tunggu saja orang-orang yang diundang Hudu tiba sebelum kita bisa mulai. Suara hormat juga berputar dari luar angkasa dan seorang lelaki tua berbaju putih muncul. Bagus, kamu turun. Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata. Ya, ruang kosong itu berputar dan menghilang. Alam hantu, alam iblis, dan saluran Suan Santian saya tampaknya memiliki beberapa gerakan yang berbeda baru-baru ini. Saya harap akan ada beberapa bibit berbakat dalam pemilihan ini, jika tidak, Wan Jianmen saya akan membutuhkan, kata ini adalah saya tidak, terus berbicara. Suan Santian adalah tempat dengan populasi terbesar dan orang-orang paling berkuasa di benua Suanling, juga tempat dengan tanah dan sumber daya paling subur dan subur. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Suan Santian telah mengembangkan bakat surga yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka telah menjadi penguasa dan membentuk faksi. Beberapa bencana alam atau perang skala kecil juga telah menyebabkan beberapa orang dihancurkan. Orang-orang ini telah dihancurkan karena segala macam hal juga terpaksa tidak punya tempat untuk pergi, dan kemudian mereka tinggal di Suan Santian. Lagi pula, ini adalah kumpulan pembangkit tenaga listrik dari benua Suanling. Di sini, Anda juga dapat menemukan tempat berlindung Tao, dan kemudian berkembang biak, jadi di sana adalah beberapa desa dan keluarga kecil dengan orang yang relatif sedikit, sebagian besar dari mereka terikat dengan sekte Super Suan Santian, tetapi ada banyak pengecualian. Dalam 3 hari Suantian, sebagian besar puncak dan gunung penuh dengan energi kekaisaran. Setiap puncak sangat besar, dan ada banyak legenda dari semua jenis di dalam puncak, seperti cinta antara manusia dan hantu, dan 3 kehidupan dan 3 dunia melanjutkan cinta mereka. Dan gunung-gunung di antara puncak-puncak ini selain kemunculan monster, ada juga iblis dan hantu tersembunyi yang menerobos segel dan memasuki Daok Suan 3 hari sebelumnya, dan berpartisipasi dalam serangan ketiga Suantian hari. Ketika mereka disegel, mereka lolos karena keberuntungan dan disegel. Berani memprovokasi manusia terlalu banyak, lagi pula, jika Anda membuat marah pembangkit tenaga dalam Suan Santian, mereka akan berakhir. Tapi meskipun monster dan hantu ini tidak berani memprovokasi sekte super manapun, mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang biasa. Bagaimanapun, sebagian besar kekuatan orang-orang biasa berada pada tingkat pertempuran suci, dan kualifikasi mereka biasa-biasa saja. Juga cukup sulit untuk berurusan dengan monster kuat ini. Karena itu, beberapa orang membangun kuil gunung di pegunungan untuk keselamatan, untuk mencari berkah dari Dewa Gunung. Bertahun-tahun telah berlalu, dan semakin banyak kuil gunung di pegunungan. Mungkin para Dewa Gunung telah merasakan kehendak orang-orang dan dengan demikian menunjukkan kekuatan mereka. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang di negeri ini jarang mengalami kecelakaan. Hormat menakjubkan. Dalam hal ini, sekte super dalam 3 hari Suan juga tidak berdaya, meskipun mereka telah mengirim banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengepung dan menekan iblis, hantu, dan monster yang tersisa. Saya tidak tahu mengapa mereka selalu bisa, dengan cerdik menghindari pengepungan dan penindasan, jadi ini juga merupakan masalah yang mengganggu sekte super, masalah besar. Selain itu, Suan Tiantian juga merupakan surga, dan setiap gunung memiliki beberapa rahasia, dikabarkan bahwa setiap gunung memiliki legenda indahnya sendiri. Secara umum, Suan Santian dapat diringkas sebagai 100.000 gunung. Tapi selain itu, masih ada beberapa tempat liar yang tidak diketahui, hanya di mana itu termasuk area terlarang manusia, meskipun ada rumor bahwa ada banyak harta, tetapi orang-orang kuat di seluruh dunia tidak berani menginjakkan kaki, mudah. Lagi pula, informasi tentang tempat-tempat liar juga terlalu langka, harta dan kehidupan jelas lebih penting daripada yang terakhir. Ini adalah Suan 3 hari.
Feri, juga mendarat perlahan di dataran datar. Ini di sini, ikut aku. Hudu juga membuka matanya dan berkata, apakah ini Suan Santian? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah bagian terluar dari Suantian San, tetapi tujuan akhir dari orang-orang yang kami bertanggung jawab untuk menerima dan membimbing semua akan datang ke sini, dan orang-orang dari 9 sekte super akan bersama-sama bertanggung jawab untuk serangkaian tes dan seleksi. Hanya mereka yang memenuhi standar akan dipilih. Dimungkinkan untuk memasuki Suantian Santian untuk bergabung dengan sekte super, dan jika kami gagal, kami hanya dapat mengembalikan Anda ke jalan yang sama. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya, dan sekelompok orang pertempuran Qi berada di kaki 9 orang, mengikuti kepemimpinan Hudu, menuju tanah perlahan turun. 9 orang yang duduk bersila di kelompok cahaya Doqi juga menyala dengan rasa ingin tahu. Jelas, mereka semua merasakan Doqi yang kuat, dan 7 kota tempat mereka berada berkali-kali lebih kuat. Doqi di 7 kota besar juga bisa disebut Kaisar Qi, tetapi konsentrasinya hanya sedikit lebih kuat dari Doqi di benua Doqi, jadi tidak heran beberapa orang sangat penasaran ketika merasakan Kaisar yang kaya ini. Qi. Karena berdasarkan persepsi mereka secara alami tahu bahwa jika mereka dapat menyerap energi Kaisar yang kaya ini untuk waktu yang lama, itu juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Kerumunan perlahan-lahan turun ke kelompok cahaya Doqi Hudu. Selama proses keberadaan mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka melihat ke kejauhan dari tempat mereka mendarat. Potongan-potongan puncak gunung yang bergulir naik dan turun satu demi satu, pohon-pohon di puncak berdiri tegak seperti raksasa di langit, dan awan dan kabut seperti negeri dongeng di bumi. Melihat lebih dekat pada gas putih seperti kabut tampaknya membentuk lapisan pelindung alami yang perlahan-lahan mengelilingi pegunungan ini. Ada juga beberapa bangunan menjulang di pegunungan, mungkin bangunan ini sekte. Xiao Yan juga memancarkan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan hati-hati, dan perlahan dia merasakan banyak aura kuat dari pegunungan ini, bahkan kepala keluarga Yue Yu dan utusan Hudu di depannya melompat dari balok di depannya. Badut itu umum, dan ada beberapa napas yang sangat tidak jelas menjulang. Itu memang tempat di mana pusat kekuatan dari benua roh misterius berkumpul. Xiao Yan menghela nafas tanpa sadar. Hahaha, itu wajar. Hudu juga menghargai Xiao Yan, jadi dia menjawab. Senior, apa kabut putih ini? Kekuatan jiwaku sepertinya tidak bisa merasakannya. Liu Yin jelas juga penasaran, dan Xiao Han di pundaknya juga memancarkan ekspresi kegembiraan. Bersemangatlah. Kabut putih ini adalah batasan dari berbagai puncak gunung. Di bawah batasan, tidak peduli seberapa kuat kamu juga dilarang terbang dan melangkah di udara, jadi semua area di Suantian San memiliki batasan yang kuat. Pertama, gunung-gunung ini adalah tempat beberapa sekte berada. Untuk melindungi beberapa rahasia mereka yang tidak banyak diketahui, meskipun sekte tersebut tidak terkenal, ia masih memiliki beberapa latar belakang. Kedua, juga untuk melawan invasi monster dan monster. Bagaimanapun, Misterius 3 Hari adalah tanah yang sangat subur, dan itu membuat banyak monster dan hantu cemburu. Dan setiap tahun, ada monster dan hantu yang membahayakan beberapa tempat, jadi di Suantian 3 Hari, dibandingkan dengan setan dan hantu jelas lebih menjijikkan. Hudu juga berkata, jelas menyimpan dendam terhadap monster ini. Oke, ayo pergi ke ujian sekarang. Setelah ujian, kita bisa istirahat selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, itu akan menjadi apa yang disebut seleksi. Hudu juga melihat apa yang ingin ditanyakan Liu Yin, dan berhenti, dia. Mendengar ini, beberapa orang juga mengangguk. Meskipun mereka tidak mengendalikan Feri, perjalanan selama sebulan juga membuat mereka lelah secara fisik dan mental, tetapi ini juga berlaku untuk pembangkit tenaga listrik Dodi. Tidak mempengaruhi tes sama sekali. Beberapa orang masih di udara, dan Xiao Yan dengan mata tajam menemukan bahwa di tanah datar tempat Feri mereka berlabuh, sosok berpakaian biru dengan kata boneka muncul lebih awal, seolah menunggu mereka, khususnya. Selanjutnya, saya akan membawa Anda untuk menguji bakat Anda. Terserah Anda untuk memutuskan berapa banyak bakat yang dapat Anda klasifikasikan. Setelah berbicara, dia memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Begitu suara Hudu jatuh, kelompok cahaya Doqi yang menunggangi 9 orang perlahan-lahan mendarat di tanah. Begitu semua orang mencapai tanah, mereka segera bangkit dan meregangkan tubuh.
Siapa yang mengira bahwa ketika dia menoleh, dia melihat sebuah kotak besar yang jaraknya 1000 meter, dan di belakang alun-alun itu ada beberapa bangunan yang cukup indah. Apakah itu alun-alun atau gedung di sebelahnya? Ada beberapa tentara terlatih yang menjaganya. Melihat tempat yang dijaga ketat ini, Xiao Yan tidak terlihat terlalu banyak. Tuan Hu telah bekerja keras. Tuan Hu, mari kita turun untuk beristirahat. Orang-orang ini akan dibawa ke ujian. Menonton Hudu dan 9 orang perlahan turun ke tanah, yang satu berdiri di tanah memakai kata, boneka, pria berpakaian itu memandang Hudu Dao dengan hormat. Tidak, kebetulan aku harus pergi juga, ayo pergi bersama. Hudu juga menolak. Di satu sisi, ada orang-orang di antara orang-orang ini yang membutuhkan perhatian khusus. Dia juga ingin tahu bakat seperti apa yang bisa dinilai oleh Xiao Yan ini, dan peringkat ketiga harus enggan. Tetapi bahkan jika itu adalah bakat kelas 3, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Di sisi lain, Hudu juga khawatir. Lagi pula, dia masih punya hak untuk berbicara di sini. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yuyu. Bagaimanapun, keduanya punya masalah, persahabatan yang mematikan. Baiklah, pria yang memakai kata, boneka, juga menjawab dengan lembut, dan kemudian memimpin di depan. Ini adalah kakak laki-laki dari rumah boneka yang bertanggung jawab atas ujianmu. Namanya Mo Chen. Petik 2. Pada usia muda, dia telah mencapai kekuatan seorang kaisar petarung bintang 4, dan kemampuannya untuk mengendalikan boneka dengan satu tangan tidak lemah. Hudu itu juga diperkenalkan ke publik. Halo, kakak seniormu. Beberapa orang yang hadir juga dengan hormat berkata, lagi pula, ketika kamu baru di jalan, kamu harus memiliki etiket. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan Mo Chen hanya pada tahap awal dari Dou di bintang 4, mudah baginya untuk menghadapinya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah rumah boneka. Itu juga terasa sangat melelahkan. Lagi pula, karena teknik boneka ini lebih kuat dari tuannya sendiri, Raja Naga Emas, itu juga sangat dipuji. Mo Chen memimpin, dengan Hudu di belakang, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti mereka menuju alun-alun besar. Senior Hu, kamu adalah kelompok terakhir yang dijemput di sini, dan semua orang yang diambil dari tempat lain telah diuji hingga kemarin. Mo Chen juga berkata, hei, tidak mungkin, bagaimanapun, itu ada di ujung benua Xuanling kita. Diperkirakan bolak-balik akan memakan waktu lama. Hudu juga tertawa. Tuan Hu telah menemukan bibit yang bagus kali ini. Mo Chen juga bercanda. Karena semua orang tahu bahwa menjemput utusan adalah pekerjaan yang melelahkan, belum lagi waktu yang membosankan untuk bolak-balik. Dalam perjalanan menjemput dan memimpin, jika beberapa orang dengan niat buruk menyerang, tidak akan ada ruginya. Namun, sebagai harga, selama mereka dapat menemukan murid dengan talenta kelas 3, sekte yang murid-muridnya bergabung di masa depan juga akan memberi utusan itu kompensasi yang besar. Apakah kamu bibit yang bagus? Hampir tidak banyak. Dia juga melihat 9 orang di belakangnya, dan kemudian tertawa. Berapa banyak orang yang ada di titik kontak kita kali ini? Berapa banyak orang yang berbakat? Hudu juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ini, Mo Chen terdiam ketika ditanya oleh Hudu. Ini adalah beberapa rahasia yang tidak bisa dikatakan. Saya benar-benar menyalahkan diri sendiri untuk ini. Tapi hubungan antara Paman Hudu dan orang yang bertanggung jawab atas titik kontak kami tampaknya baik. Saya lupa, saya bisa, katakan saja. Hudu He juga menatap Mo Chen dan berkata, tidak, situs tes pengambil alihan kami dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, ada total 1.361 orang di sini. Petik 2. Ada total 1.300 orang yang telah lulus bakat tes. Aneh untuk mengatakan bahwa ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Ini dapat membuat orang yang bertanggung jawab atas benteng kita cemas. Lagi pula, orang-orang kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka dapat datang. Saya turun feri di sini, dan kemudian berjalan menuju titik tes di alun-alun, tetapi saya tidak menemukan 61 orang ini. Mo Chen juga mengerutkan kening, jelas masalah ini mengganggu mereka. Ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super di Xuantian 3 hari. Siapapun yang memakan nyali hati beruang dan macan tutul tidak akan berani sombong di sini, apalagi merebutnya dari udara tipis di benteng yang dijaga ketat ini dan datang untuk bergabung dengan murid sekte.
Bagaimanapun, benua Doudi adalah bidang atas, dan itu tidak sebanding dengan benua Doqi. Jika pembangkit tenaga listrik Doudi ingin mendobrak ruang dari udara tipis, hanya perlu mencapai Doudi bintang 6, dan di atas. Bagaimana bisa? Saya tidak ingat hal seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Hudu juga mulai berpikir. Karena 61 orang hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Hei, bagaimana bisa ada aura sisa yang mirip dengan hantu di dunia hantu? Meskipun sangat lemah, tampaknya itu telah ditutup-tutupi oleh orang-orang. Tepat ketika Xiao Yan mendengar bahwa Mo Chen mengatakan itu 61 orang hilang, di atas ring, tuannya Jinlong juga berkata tiba-tiba dan pelan. Mendengar apa yang dikatakan tuannya Jinlong King, Xiao Yan memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hudu dan berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Yueru, yang berada di samping, melewati tempat yang baru saja dimiliki Xiao Yan, dan tiba-tiba pusing, dan kemudian tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang tidak mencolok. Xiao Yan juga mengawasi keadaan Yueru setiap saat, dan hanya merasa ada yang tidak beres dengan Yueru, dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, Yueru jatuh ke tanah seolah-olah dia telah pingsan. Mengatakan bahwa sudah terlambat adalah cepat. Xiao Yan, yang memiliki mata cepat dan tangan yang cepat, mendukung Yueru dan tidak peduli tentang hal lain. Kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yueru. Setelah kekuatan lembut Xiao Yan, mata indah Yueru bergerak sedikit, dan kemudian dia meneteskan keringat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Yueru. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba kehilangan kekuatanku tanpa alasan yang jelas. Sekarang aku jauh lebih baik. Yueru juga berkata. Kemudian Yueru juga melihat satu tangan Xiao Yan menopang bahunya, dan tangan lainnya mengirimkan kekuatan lembut dari perut bagian bawahnya, jadi Yueru memerah bahkan tanpa melewati telinganya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu pergi. Xiao Yan juga melihat Yueru yang lelah dan berkata. Ya, Yueru juga berkata dengan lembut. Oh, itu sebenarnya pelindung otomatis. Sepertinya kekuatan warisan pada gadis ini benar-benar tidak sepele. Tapi melihat kekuatan warisan ini, seperti yang saya harapkan, itu harus menjadi musuh hidup dan mati dengan dunia hantu itu. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia menemukan tanda rambut Yueru yang tiba-tiba. Sudahkah Anda melaporkannya ke atas? Hudu jelas menyadari pentingnya masalah ini, dan nada bicaranya berubah. Tidak. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Itu ditekan oleh penanggung jawab kita. Mo Chen juga takut dengan momentum yang tiba-tiba. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Segera, bawa aku untuk melihatnya segera. Hudu juga berteriak keras, lalu memarahi mulutnya. Ini adalah lelucon tentang kehidupan orang lain. Ya, itu pamanmu, kakak laki-lakimu Fuye, Modas juga dengan cepat setuju. Fuye, bawa aku menemuinya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Ayo pergi bersama. Setelah mengatakan itu, mereka berdua mempercepat langkahnya dan berjalan menuju ruangan yang sangat indah di belakang alun-alun. Ketika orang-orang di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengikuti tanpa ragu-ragu. Fuye, keluarlah untuk orang tua ini. Hudu juga sangat riang, dan dia berteriak setelah jelas bahwa dia masih jauh dari pintu. Haha. Siapa aku sampai berteriak di pintu orang yang bertanggung jawab, jadi itu Hudu, kamu orang tua. Seorang pria parubaya berwajah kuyu juga keluar dari pintu, dan berkata kepada Hudu, ada nada sarkasme dalam suara itu. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M pria. Parubaya itu juga tahu bahwa Hudu dan manajer umum mereka di sini adalah saudara dan saudari. Minggir, Hudu tampaknya mengabaikan ejekan pria parubaya itu, dan berkata kepada orang yang menghalangi jalan. Oh, mengapa kamu kembali pada akhirnya kali ini, Pak Tua? Semua orang yang kami bawa telah menyelesaikan tes kemarin, jadi itu hanya kelompokmu, kata pria parubaya berwajah kuyu itu. Pria parubaya yang menghalangi jalan adalah Shen Yue, dan dia juga seorang utusan yang bertugas mengambil tempat lain di benua Xuanling, tetapi ada beberapa gesekan dengan Hudu selama proses pengambilan sebelumnya. Dan dengan demikian kehilangan muka, dia menghadapi Hudu di mana-mana. Bagaimanapun,
Hudu adalah pembangkit tenaga listrik puncak dari Kaisar Dou Bintang 5, dan Shen Yue-nya hanya tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 5, jadi dia satu kepala di bawah Hudu. Tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara. Hudu juga orang dengan mata yang kejam. Melihat Shen Yue begitu polos, setelah memikirkannya, orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan membiarkan Shen Yue tahu tentang hilangnya. Dia menjadi tenang, turun dan menjawab dengan tenang. Di tepi benua Xuanling, beberapa tempat hanya terpencil dan pedalaman. Orang-orang berbakat seperti apa yang bisa keluar? Sepertinya kali ini kamu tidak mengejar apa-apa, Shen Yue juga berkata sambil tersenyum. Kata-kata Shen Yue baru saja jatuh, ketika dia melihat dendam 9 orang di belakang Hudu tua tiba-tiba memancar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi yang terkuat hanyalah puncak Samsung Dou Di. Kekuatan seperti itu bahkan tidak ada, bakat kelas 3. Jika kamu tidak bisa keluar dengan orang-orang berbakat, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena semuanya sudah selesai, ayo pergi. Hudu juga berbalik untuk melihat 9 orang di belakangnya, lalu berkata, Hudu tua, penanggung jawab terlalu sibuk sekarang, dan mungkin tidak dapat melihatmu. Shen Yue juga mengerutkan kening. Apakah kamu masih ingin menderita darah dan daging? Hudu juga terlalu malas untuk memperhatikan Shen Yue ini, dan semangat juang yang menakutkan terpancar dari tubuhnya. Kamu, mendengar penyebutan masa lalu, wajah Shen Yue juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, jelas takut pada Hudu ini. Mari kita tunggu dan lihat. Setelah mengatakan itu, dia langsung meninggalkan pintu, dan kemudian dia tidak lupa untuk mengutuk beberapa kata sebelum pergi. Hahaha, aku tahu itu kamu, Lao Hu. Pintu yang awalnya diblokir oleh Shen Yue tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian semua orang melihat seorang pria paruh baya berjubah muncul dari udara tipis. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan ini kecuali kamu di depan pintuku. Setelah pria paruh baya itu muncul, dia meletakkan satu tangan di bahu Hudu, dan kemudian perlahan tersenyum pada Hudu. Jelas, hubungan antara keduanya juga sangat bagus, dan kemudian dendam besar pada Hudu perlahan ditarik dari tubuhnya. Ruang sobek, pembangkit tenaga listrik Dou Di Bintang 6. Xiao Yan juga berseru saat melihat ini. Lagi pula, di benua Dou Di ini, untuk mengobrak-abrik ruang, selain menggunakan beberapa senjata magis yang sangat langka, itu hanya mungkin dengan kekuatan. Melihat pria parubaya yang bersemangat ini, tampaknya tidak ada fluktuasi lain di tubuhnya, jadi Xiao Yan benar-benar yakin bahwa orang di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik Dou Emperor Bintang 6 yang asli. Kamu dan Shen Yue benar-benar melakukan ini setiap saat. Pria parubaya itu juga tertawa. Ini adalah kepala eksekutif kami di sini, Wu Jiang. Mo Chen juga buru-buru memperkenalkan kepada semua orang. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menyapa mereka dengan hormat. Senang bisa kembali, apakah jalannya lancar? Wu Jiang juga bertanya. Masih sama, hanya sedikit terlalu lama untuk datang dan pergi. Hudu juga menjawab sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi kemanapun, tetapi kamu tidak mendengarkan. Wu Jiang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah Yu Yu ada di sana? Aku kebetulan mampir untuk melihatnya. Bagaimanapun, kita berpisah saat itu, tapi kita sudah lama tidak bersama. Hudu juga memandang Yueru dan berkata, Yu Yu sepertinya punya anak perempuan, dia tidak terlalu muda, aku tidak tahu bagaimana sekarang. Wu Jiang juga melihat ke langit dan berkata, Nuo, bukankah begitu? Hudu menunjuk sedikit jarinya, menunjuk ke tempat Yueru berada. Napas ini, Wu Jiang juga mengerutkan kening dan merasakan napas di tubuh Yueru. Generasi muda telah melihat Wu Sishu, dan telah lama mendengar tentang dua teman ayahnya yang mengancam jiwa, Hu Sishu dan Wu Sishu. Yueru juga berkata kepada Wu Jiang dengan bijak. Hei, ternyata kamu adalah putri Yu Yu. Tidak heran aku mengatakan nafas di tubuhmu sedikit akrab. Kata Wu Jiang sambil tersenyum. Apakah ayahmu baik-baik saja? Mendengar bahwa dia diserang oleh monster sebelumnya, kekuatannya juga menurun, kata Wu Jiang. Saya pergi ke King Cheng di bawah kendalinya. Cederanya juga sembuh, dan kekuatannya saat ini juga berada di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 5. Hudu tersenyum. Itu bagus. Kami bertiga berpisah hari itu, tetapi kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Ketika saya selesai bekerja di sini, saya akan menemukannya untuk meminumnya selama 3 hari 3 malam. Wu Jiang juga tersenyum pahit. Yueru juga menanggapi dengan senyuman.
Semua orang memandang Yueru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yue yang tampaknya kecil ini ada hubungannya dengan keduanya. Jangan lihat aku, ini urusan ayahku, dan dia jarang memberitahuku. Tampaknya menyadari mata terkejut Xiaoyan, Yueru mencoba yang terbaik untuk menjelaskan karena takut disalahpahami. Mendengar ini, Xiaoyan juga tercengang, lalu menatap Hudu dan Wu Jiang. Masuk dan bicarakan sesuatu. Setelah pertukaran singkat di antara keduanya, Wu Jiang juga menemukan bahwa wajah Hudu tidak terlalu bagus, dan jelas ada sesuatu yang penting, dan berkata, "Iya," jawab Hudu. "Mo Chen, bawa mereka untuk ujian. Kalau begitu laporkan hasilnya kepadaku." Kelompok orang ini tampaknya memiliki bibit yang bagus. Wu Jiang juga melirik 9 orang di depannya, dan kemudian berbicara dengan Mo. Jalan debu. Semua orang tersapu oleh mata Wu Jiang yang tampaknya sederhana, tetapi tubuh mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah diperiksa dengan bersih. "Iya," Mo Chen juga berkata dengan hormat. "Ikuti aku, semuanya." Mo Chen juga berkata kepada Jiu Ren. Mendengar itu, 9 orang juga pergi bersama Mo Chen dan pergi ke tempat ujian. Adapun orang yang hilang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka khawatirkan. Apa yang dikatakan orang hilang itu? Hudu juga langsung berkata to the point ketika dia melihat semua orang pergi dan hanya dirinya dan Wu Jiang yang tersisa di ruangan itu. Orang yang hilang kali ini tampaknya agak aneh. Menurut orang-orang di bawah, jumlah orang yang bertanggung jawab untuk menerima dan membimbing benteng kita semuanya penuh, dan mereka juga melihat mereka turun dari ferry dengan mata kepala sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah seseorang bermain trik secara diam-diam? Hudu juga bertanya. Tidak, semua tersangka di benteng ini telah ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh saya, tetapi saya belum bertanya mengapa. Saya curiga ini mungkin konspirasi. Wu Jiang juga mengubah senyumnya sekarang, lalu jalan yang berat. Bagaimanapun, benteng ini dikelola olehnya, benteng ini berfungsi sebagai tujuan untuk menerima utusan, dan bertanggung jawab untuk mendaftar dan menguji murid baru. Penghilangan 61 orang yang tiba-tiba ini, karena kepribadian Wu Jiang yang tenang, mau tidak mau terasa sangat sulit. Lagi pula, meskipun dia tidak takut pada keluarga di belakang murid-murid yang hilang, para pendatang baru ini telah menghilang dari situs yang dia kelola, bahkan dia tidak mudah untuk menjelaskan kepada sekte tersebut, apalagi keluarga di balik pendatang baru yang hilang ini. Ini bisa membuat Wu Jiang cemas. Mendengar ini, Hudu juga sangat khawatir. Lagi pula, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi jika masalah ini tidak diselesaikan dan orang-orang di atas mengetahuinya, maka hidup dan matinya akan menjadi bencana. Pada saat ini, Hudu juga tahu mengapa dia ingin menekan masalah ini, jika tidak, setelah menjadi masalah besar, itu tidak akan baik untuk siapapun, tetapi prioritas utama sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya. Sudahkah Anda dengan hati-hati mencari benteng ini? Ferry ke alun-alun, termasuk tempat tinggal orang-orang yang hilang. Hudu juga memutar matanya, memikirkan solusi. Saya telah mencari mereka. Saya secara pribadi pergi untuk memeriksa tempat tinggal mereka dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, kata Wu Jiang juga. Mendengar ini, Hudu juga mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa kekuatan saudaranya, Dou di bintang 6, belum ditemukan abnormal, maka masalah ini sangat aneh. Tapi Anda mengatakan itu, jalan dari ferry ke alun-alun uji belum diperiksa. Lagi pula, ada tentara yang berpatroli di mana-mana, dan kualitasnya jelas bagi semua orang, jadi tidak ada inspeksi. Wu Jiang juga sepertinya ingat sesuatu, lalu berkata, "Ya, Hudu," yang awalnya khawatir setelah mendengar ini, juga matanya berbinar. "Ayo pergi ke sana dan lihat. Kamu tidak bisa melepaskan tempat manapun." Hudu juga berkata, "Kamu tiba setelah perjalanan panjang, jadi mari kita istirahat dan membicarakannya nanti." Wu Jiang juga berkata dengan prihatin. "Pergi." Setelah Hudu selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan keluar. Wu Jiang juga sangat tersentuh ketika melihat Hudu yang bertindak tegas, karena dia juga tahu bahwa begitu banyak orang hilang. Oleh karena itu, tindakan tergesa-gesa Hudu dalam perjalanan ini tidak diragukan lagi untuk membantu dirinya sendiri. "Saya harap kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang baik-baik saja, jika tidak maka akan sulit bagi saya untuk berkomunikasi satu sama lain." Setelah memikirkan hal ini, Wu Jiang juga mengikuti, dan keduanya berjalan menuju jalan setapak di luar alun-alun.
Di jalur dari feri ke alun-alun Uji, terlihat sama seperti biasanya, tetapi di bawah jalur itu, pemandangannya berbeda. 1000 meter di bawah jalan setapak, ada pemandangan lain. Di bagian bawah jalan, ruang batu gelap, ada kolam dingin di tengah ruang batu, dan ada banyak sosok hitam berdiri di samping kolam dingin. Melihat tempat ini dengan cermat, kolam yang dingin tidak besar, hanya berdiameter sekitar zang, airnya hitam pekat, dan terlihat sangat dalam. Sesosok hitam berdiri di tepi kolam, memandangi air dengan tenang, dan tiba-tiba bertanya, bagaimana keadaannya. Hampir sampai, semua 59 manusia tertidur. Tunggu saja sampai waktunya tiba untuk memasukkannya ke dalam kolam. Sesosok yang lebih lemah berdiri dan berkata. Lalu ada dua lagi. Sosok yang berdiri di kolam itu jelas marah. Ada dua orang yang ditangkap, dan mereka melarikan diri. Sosok yang lebih lemah juga berkata dengan bersenandung. Sampah. Setelah berbicara, sosok yang berdiri di tepi kolam membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian sosok lemah yang baru saja menjawab langsung ditelan olehnya. Setelah menelan, tidak ada jejak yang tersisa, tetapi aura sosok di tepi kolam juga kuat. Setelah itu beberapa poin, itu membuat orang terlihat sangat menakutkan dan suram. Petik 2. Kalau tidak, dia adalah akhir. Setelah berbicara, banyak sosok di bawah kolam juga bergerak. Pemilihan murid, kali ini, kamu pasti akan kehilangan lebih dari kentunganmu. Petik 2. Gumamnya pada dirinya sendiri sambil melihat air kolam yang dalam. Di sebuah terowongan, kedua sosok itu juga berlari kencang, seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Salah satu sosok tinggi berteriak, dan pedang kayu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat, meluncur ke langit. Pedang itu menebas. Energi pedang yang kuat langsung mengenai dinding lorong, dan ledakan keras datang, dan lorong itu diblokir oleh pecahannya, tetapi pecahannya memercik setinggi beberapa kaki. Segera setelah itu, banyak sosok terlihat ketakutan oleh suara menakutkan ini. Pedangnya berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya, tetapi gas hitam juga perlahan muncul dari bagian dalam lorong, dan kemudian memadatkan sosok hitam persis seperti asli. Kakak, apa ini? Seorang tokoh yang dilindungi juga berkata. Set, jangan bicara, saya merasa hal-hal ini bukan manusia. Aura mereka sedikit suram dan aneh. Sosok yang baru saja membelah energi pedang juga berkata. Aneh untuk dikatakan, mereka datang ke sini untuk menguji, dan setelah turun dari feri, dalam perjalanan ke alun-alun, mereka tiba-tiba pingsan dan terbangun di lorong yang gelap ini. Berkat keterampilan mereka yang tidak lemah, mereka tidak ditangkap oleh orang-orang itu, jadi mereka melarikan diri segera setelah mereka bangun. Dan saluran ini tampaknya perlahan menelan douki mereka, sehingga douki tidak dapat digunakan terlalu banyak. Setelah sosok tinggi itu menebas dengan pedang, dia menggigit jari telunjuk kanannya, dan membuang darahnya, yang mengandung kekuatan mengerikan, ke belakang mereka dengan kejam, dan segera menarik adiknya, yang lebih lemah dari dirinya, dan segera berjalan. Pada saat ini, saya tidak peduli untuk merusak sumbernya, jika mereka tertangkap. Saya melihat esensi darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga biru, dan langsung mengalir ke lorong di belakang mereka. Begitu Changlong muncul di lorong, kekuatannya tiba-tiba meledak, dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar di belakang juga berubah menjadi untaian tipis dan menghilang ke udara. Namun, seluruh bagian terguncang keras. Merasakan getaran ini, sosok di tepi kolam juga mengeluarkan suara-suara aneh. Tetapi tepat ketika dia bingung, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dasar kolam di sebelahnya, menembus tekanan air kolam dan bergegas menuju ruang batu dalam sekejap. Tapi begitu berkas cahaya hitam mengalir keluar dari dasar kolam, tiba-tiba berkumpul dari segala arah menjadi cahaya hitam yang menyilaukan dan bahkan lebih aneh, dan langsung memaksa berkas cahaya hitam kembali. Ini masih pagi, jangan khawatir. Sosok yang berdiri di tepi kolam juga berkata dengan rakus. Sosok tinggi itu menarik adik laki-laki yang lemah itu ke depan terus-menerus. Saya melihat adiknya terkejut dan berteriak tak henti-hentinya. Sosok tinggi itu juga mengikuti suara adiknya, dan ketika melihat dua sosok di depan, wajahnya sangat berubah, dan dia berteriak kepada adiknya, ayo. Kembali dan beritahu Tuan Wu, persidangan ini tidak bisa mulai. Kata setelah mendorongnya keluar, lorong itu diblokir. Kemudian satu orang mengambil alih dua orang di depan mereka, satu hitam dan satu putih,
2 sinar cahaya, dan 2 sinar cahaya berguling liar, menebas sosok tinggi itu. Pada saat ini, orang di sebelah Hanci melepas penyamarannya, dan itu berubah menjadi gas hitam, dan kemudian membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu, kakak laki-laki tertua dari 2 yang melarikan diri di lorong bernama Jiang Yu, dan adik laki-laki bernama Jiang Yuan. Keduanya bersaudara dan memiliki beberapa koneksi dengan Wu Jiang. Mereka datang ke sini kali ini tanpa memberitahu keluarga mereka. Wu Jiang adalah secara alami khawatir tentang keselamatan mereka. Jiang Yu cukup puas ketika melihat adiknya pergi jauh, lalu menoleh untuk melihat 2 sosok di depannya, hitam putih, seperti hantu, wajahnya sedikit berubah. Musuh di depannya biasa menjadi tapi dia tidak pernah berurusan dengan itu, dan dia tidak ingat bahwa keluarganya telah memprovokasi musuh tingkat ini. Setelah pemikiran singkat tidak berhasil, Jiang Yu juga bertindak tegas, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dan di ruang yang aneh ini, dia tidak bisa mengalahkan salah satu dari 2 di depannya. Dan mereka baru saja bangun dari koma, dan mereka menemukan bahwa selain mereka, banyak sosok juga tertangkap di sini. Meskipun saya tidak tahu siapa ini dan apa yang mereka lakukan, tidak ada keraguan tentang itu. Pasti ada konspirasi untuk itu. Jadi dia diserang oleh 2 sosok hitam putih di selangkangan pendek, dan kemudian dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari pelarian saudaranya. Sial, siapa orang-orang ini? Ras jahat ekstrateritorial. Tapi kenapa aku merasa nafas mereka tidak seperti ras jahat alien itu? Napasnya suram dan aneh. Jiang Yu juga bertanya-tanya. Mengejar. Satu orang. Mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak kamu akan tahu akhirnya. Kata sosok hitam itu kepada sosok putih. Aku tahu, itu benar-benar bertele-tele. Setelah mengatakan itu, kecepatan sosok putih itu juga meroket, mengejar ke tempat Jiang Yuan melarikan diri. Pada kecepatan itu, jejak gas aneh dan suram juga tetap ada. Mari kita lihat kemana kamu melarikan diri sekarang. Sosok hitam itu mengejar pelarian Jiang Yu. Ada di sini. Hudu juga berkata kepada Wu Jiang. Kemudian, terlepas dari Wu Jiang, dia secara langsung dan hati-hati memeriksa tanah itu. 100 tahun, 200 meter, 700 meter. Ini sudah batas Hudu, tapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Apakah kamu tidak memeriksa tempat ini? Hudu juga berkata dengan sedih, bagaimana hal seperti itu bisa ceroboh? Jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi kesalahan di atas, konsekuensinya sangat serius. Baik, dikatakan bahwa ada masalah di sini sebelumnya, tetapi jumlah orang berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan, sehingga ditekan oleh kekuatan tingkat tinggi. Wu Jiang juga berkata perlahan. Bagaimana bisa? Ini semua tentang hidup. Hudu jelas marah dan berkata dengan marah. Hei, Hu tua, dengarkan aku. Benteng yang aku pimpin hanya mengalami hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kali jumlah orang yang hilang hanya dalam 10, jadi manajemen puncak tidak melakukannya, terlalu memperhatikan, hanya saja aku tidak tahu mengapa begitu banyak orang menghilang pada satu waktu. Wu Jiang juga berkata dengan nada bersenandung. Seperti yang Anda tahu, ini bukan sekte Suantian kami, ini hanya situs sekte kecil, jadi kami hanya meminjamnya. Tidak mudah untuk menggali 3 kaki untuk menyelidiki situs-situs ini, jika tidak. Wu Jiang juga ada di sana, gelar katanya. Ini, mata marah Hudu yang awalnya juga menjadi kabur. Teman hidup dan matinya mengatakannya dengan sangat jelas, dia tidak tahu di mana dia berada. Yang dimaksud Wu Jiang adalah bahwa ini bukan wilayah mereka sendiri, mereka hanya meminjam pintu masuk sekte lokal untuk pengujian dan seleksi, dan dia telah memeriksa semua tempat yang dapat diselidiki. Meskipun ada beberapa tempat yang mencurigakan, mereka tidak berwenang untuk masuk. Sama seperti sebidang tanah di bawah kaki mereka, ini adalah alun-alun budidaya sekte lain, dan tidak mungkin menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menyelidiki. Ini adalah wilayah sekte itu. Hudu juga berbisik, jelas Wu Jiang juga tahu bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan sekte ini. Ini, Wu Jiang juga berkata dengan suara rendah. Hei, apa yang kamu lakukan? Seorang bocah lelaki dengan suara seperti susu juga menyaksikan Wu Jiang dan Hudu bolak-balik di jalan ini. Tidak bisa tidak bertanya. Tidak apa-apa, kita jalan-jalan. Hu tua, menurutmu begitu? Wu Jiang juga menepuk bahu Hudu. Ya, Hudu juga tertawa,
lalu keduanya berjalan perlahan. Orang ini adalah satu-satunya putra sekte ini. Wu Jiang juga berkata, "Yah, kenapa aura anak ini agak aneh?" Hudu merenung. "Apakah kamu menemukannya juga? Aku merasakannya sejak lama, tapi aku tidak tahu apa itu." Wu Jiang juga berkata. Melihat apa yang coba dikatakan Hudu, Wu Jiang juga memberi isyarat dengan malu-malu, lalu menempel di telinganya dan mengatakan sesuatu. Di alun-alun, sekelompok orang juga berjalan perlahan dengan Mo Chen. Lagi pula, mereka melewatkan kesempatan bagus untuk menguji, dan sekarang mereka hanya menguji mereka sendiri. "Tuan, apa yang kamu katakan barusan kamu rasakan?" Xiao Yan juga bertanya-tanya. Di jalan kecil tempat dia turun dari feri, dia merasakan aura suram dan menakutkan, jika bukan karena pengingat dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak akan menemukannya. Benda itu, jika tebakanku benar, nafasnya pasti unik untuk makhluk di dunia hantu. Kami akan mengubahnya menjadi hantu. Raja Naga Emas juga berkata dengan acuh tak acuh. Ghost Key. Xiao Yan juga terkejut, rupanya mendengar judul ini untuk pertama kalinya, juga cukup bingung. Yang disebut ki hantu sama dengan energi di dalam dirimu, tapi itu disebut ki pertempuran di dalam dirimu. Namun, energi hantu ini sangat menakutkan dan aneh. Begitu menyerang tubuh, itu akan mempengaruhi pikiran jika itu serius. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercerahkan. Kenapa hantu dunia hantu ini ada di Suan Santian, dan apakah populasi yang mereka gunakan ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Hei, ini bukan kekhawatiranmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran melalui seleksi setelah ujian. Adapun masalah yang hilang, Wu Jiang secara alami akan menanganinya. Tapi kamu sendiri harus hati-hati. Lagi pula, hantu dari dunia hantu akan muncul di sini, dan pasti ada konspirasi dari mereka. Ya, Xiao Yan juga menjawab. Ada apa? Yueru juga melihat Xiao Yan tertawa dan mengerutkan kening untuk beberapa saat, tetapi biksu kedua benar-benar bingung, jadi dia bertanya dengan keras. Tidak apa-apa. Xiao Yan juga takut ketahuan, dan mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Liu Yin di samping dan Xiao Han di pundaknya juga melihat sekeliling, rupanya tempat aneh ini membuat mereka merasa cukup segar. Beberapa orang lain mengikuti Mo Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat langkah kaki semakin dekat, sebuah rumah yang agak mewah muncul di depan semua orang. Ini di sini, masuk. Mo Chen juga berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Semua orang juga masuk ke rumah mewah satu demi satu. Begitu memasuki ruangan mewah, saya tidak melihat banyak harta emas dan perak yang saya bayangkan. Hanya ada banyak bola kristal dan beberapa saya tidak tahu apa itu. Tetapi sekilas saya tahu itu adalah alat untuk deteksi. Kesembilan orang datang ke rumah satu demi satu, dan kemudian saraf tegang mereka sedikit rileks. Lagi pula, mereka juga baru saja melihat manajer umum. Sejak memasuki ruangan, Mo Chen juga dengan cermat mengamati pergerakan beberapa orang. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan manajer umum Wu Jiang, sejak mereka turun dari feri, semua yang mereka lakukan di sini terkait dengan hasil tes. Prestasi dan bakat masa depan seseorang pasti berkaitan dengan banyak faktor seperti pribadi dan perilakunya. Mo Chen pertama-tama memperhatikan murai, dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, dengan santai melihat bola kristal dan perabotan di ruangan itu, dan kemudian memarahi sesuatu di mulutnya. Segera setelah itu, ginseng mati yang hidup itu kosong, dan dia masih tampak pucat, dia tidak terlalu terlihat ketika dia memasuki ruangan, tetapi menutupi mulutnya dengan kain kasa, dan beberapa darah hitam terbatuk keluar. Kemudian, dengan mata jahat Mo Chen, dia juga menemukan bahwa Mueller dan Shen Su tampaknya sama tidak pada tempatnya seperti yang lain. Tentu saja, Mo Chen tidak terlalu banyak ikut campur, bagaimanapun juga, ini adalah urusan mereka sendiri, dan mereka juga memperhatikan beberapa orang lain. Orang berikutnya yang masuk adalah seorang wanita dengan penampilan binatang kecil yang berdiri di bahunya, binatang kecil di bahunya juga berkicau, memancarkan udara dingin yang tak terlihat, yang membuat suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik turun. Xiao Han, jangan tertipu. Liu Yin juga berkata dengan tajam kepada Xiao Han di bahunya, dan kemudian membelai bulu yang terakhir dengan satu tangan, yang aneh untuk dikatakan, cahaya biru di tubuh Xiao Han meleleh, dan hawa dingin yang parah di dalam ruangan juga menghilang.
Kemudian Liu Yin juga melihat sekeliling ruangan seperti bayi yang penasaran. Adapun pesona iblis, itu juga memancarkan aura menggoda dan stabil. Sekarang di dalam ruangan, sepasang mata yang bersinar dengan air musim gugur juga perlahan berputar. Meskipun ini pasti terkait dengan latihannya, itu karena mau konsentrasi Chen juga terkendali, dia tidak bisa berhenti, jadi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wang Zong dan Sun Ming, idiot bela diri dan idiot pedang, tentu saja tidak akan menjelajahi rumah. Adapun Yueru, Feng Yi dan Xiao Yan, mata mereka tidak pernah meninggalkan tubuh Mo Chen sejak awal, dan Mo Chen juga merasa bahwa ketiganya jelas berpendidikan tinggi. Kemudian dia mengangguk lega, seolah-olah dia punya ide. Di sini kita menyimpan alat-alat yang digunakan untuk tes. Tesnya dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tes kekuatan, bagian kedua adalah tes kekuatan jiwa, bagian ketiga adalah tes kebugaran jasmani, dan yang keempat adalah tes kebugaran jasmani. Bagian adalah berdasarkan 3 data tes di atas, kami akan memberi Anda nilai bakat 1, 2, 3, 4, dan 5. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Semua orang sebelumnya telah diuji, dan sekarang orang-orang di benteng kami kekurangan beberapa dari Anda yang belum diuji. Setelah semua tes selesai, poin bakat 1, 2, 3, 4 dan 5 akan diumumkan secara seragam. Petik 2. Adapun yang disebut uji coba, itu didasarkan pada hasil tes Anda. 1, 2, 3, 4, 5, dan bakat lainnya. Mo Chen juga berkata perlahan, untuk memberi mereka beberapa waktu untuk bereaksi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba menjadi jelas bahwa yang disebut tes adalah tes 3 bagian, kekuatan dan kekuatan jiwa sendiri ditambah tes kekuatan fisik, maka bakat tingkat kelima di bagian keempat adalah tanggung jawab orang yang bertanggung jawab. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Mo Chen juga memberikan pengantar singkat dan kemudian berkata, semuanya sulit pada awalnya, jadi biarkan aku datang dulu. Sun Ming juga menyeringai, jelas tidak sedikit khawatir tentang apa yang disebut tes ini, bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwanya lebih lemah. Namun, dalam hal kekuatan dan kekuatan fisik, ia memiliki keunggulan besar, dan Sun Ming juga percaya diri, di antara 9 orang yang diuji di lapangan, tidak ada yang memiliki kekuatan fisik yang melebihi dirinya sendiri. Oke, ayo, tuangkan saja doukimu ke dalam bola kristal. Mo Chen lega mendengarnya, lalu mengeluarkan bola kristal yang indah. Sun Ming melangkah maju, dan kemudian napas di seluruh tubuhnya meningkat hingga batasnya, otot-otot di tubuhnya juga membengkak, dan pembuluh darah biru meledak. Jejak dendam terpisah dari tubuh Sun Ming, tak terkendali, dan kemudian pergi ke bola kristal di tangan Mo Chen. Puncak Kaisar Samsung Do. Mo Chen merasakan cahaya meluap dari bola kristal, lalu berkata. Mendengar ini, semua orang tidak terkejut, karena sebelum memasuki reruntuhan, Sun Ming sudah memiliki kekuatan mendiang Samsung Dodi. Selanjutnya, Mo Chen juga berkata setelah mendaftar. Orang-orang berikut juga disuntikkan ke dalam bola kristal menurut metode Sun Ming. Wang Zong, mendiang Samsung Dodi. Pesona setan, puncak dari Samsung Dodi. Feng Yi, puncak dari Samsung Dodi. Muller, mendiang Samsung Dodi. Ginseng mati hidup kosong, puncak Samsung Dodi. Feng Yi, puncak dari Samsung Dodi. Yueru, mendiang Samsung Dodi. Xiao Yan, puncak dari Samsung Dodi. Setelah hanya mendaftarkan tingkat kekuatan 9 orang, Mo Chen juga bersiap untuk memulai bagian kedua dari tes. Namun, di bagian pertama dari tes kekuatan, Mo Chen menemukan beberapa rahasia dari 9 orang ini. Misalnya, Wang Zong, meskipun hanya kekuatan mendiang Samsung Do Emperor, tetapi mata tajam dan pedang raksasa di belakangnya, energi pedang perlahan meresap, meskipun ini adalah kekuatan mendiang Samsung Do Emperor, orang-orang biasa tidak berani untuk meremehkan. Berikutnya adalah Feng Yi, seorang wanita dengan rok warna-warni, seorang wanita dengan 2 atribut angin dan guntur. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada satu jenis atribut pada orang normal. Pertama, untuk kenyamanan kultivasi, jika tidak, ada terlalu banyak atribut, dan alasannya adalah bahwa seni tidak berlebihan. Di sisi lain, ada satu jenis atribut dan jenis atribut lainnya. Di antara, sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi berkultivasi ke tingkat ini. Tidak terduga bahwa wanita yang tampaknya pendiam dengan rok warna-warni ini sangat kuat.
Diikuti oleh seorang wanita bernama Yueru dengan senyum tipis, Mo Chen merasa bahwa ada perasaan akrab dalam aura ketika aura memancar dari tubuhnya. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan kemudian memikirkannya dengan hati-hati. Sepertinya ini menjadi aura master sekte dari sekte tertentu di zaman Xuantian, tapi saya tidak tahu mengapa aura yang sama muncul pada wanita ini. Berikutnya adalah Xiao Yan. Xiao Yan memberinya perasaan bahwa itu tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 4 Mo Chen, dia tidak dapat mengetahui alasannya. Meskipun kekuatan Mo Chen bukanlah pertempuran frontal, tetapi teknik memanipulasi boneka. Kekuatan beberapa orang di sekitar Xiao Yan juga telah membuat kemajuan besar, dan dia cukup terkejut. Jelas, mereka semua memiliki beberapa petualangan aneh di reruntuhan, jika tidak mungkin untuk maju dalam waktu singkat, tetapi Xiao Yan juga tidak khawatir, karena sekarang kekuatan jiwanya telah pulih ke puncaknya. Belum lagi, avatar entitas jiwa Fana Kaisar dan avatar teknik bertarung, bersama dengan banyak sarana Lotus of Destruction dan Golden Demon Wayang, juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menonjol dalam uji coba ini. Bagian kedua adalah tes jiwa. Mo Chen juga berkata, bagian kedua dari tes jiwa ini juga sangat sederhana. Anda hanya perlu merangsang kekuatan jiwa di alam jiwa Anda, dan instrumen ini akan secara otomatis mengenali levelnya. Kekuatan jiwa dibagi dari 1 hingga 10, 1 adalah terendah dan 10 adalah yang tertinggi. Petik 2. Ayo. Setelah Mo Chen selesai berbicara, lampu di ruangan tiba-tiba padam, dan manik-manik ekstra bercahaya muncul di tangannya. Orang baik, itu benar-benar mengisap manik-manik roh. Liu Yin juga berkata ketika dia melihat manik-manik di tangan Mo Chen. Apa itu manik roh? Xiao Yan juga bertanya. Yang disebut mutiara spiritual adalah barang yang khusus digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji bakat murid-murid mereka. Dikatakan bahwa mutiara ini sangat berharga. Dan di benua Dou di kita, setiap orang hanya memiliki Douqi sejak lahir, bahkan jika mereka tidak berspesialisasi dalam kultivasi. Siapapun yang telah mengalami kekuatan jiwa akan memiliki beberapa kekuatan jiwa. Hanya saja kekuatan dan kelemahan kekuatan jiwa ini bervariasi dari orang ke orang, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya, kata Yueru juga. Ketika dia berada di benua Douqi, Xiao Yan hanya tahu bahwa tingkat jiwa apoteker mereka adalah alam fana, alam roh, alam surga, dan alam kaisar. Setiap alam dibagi menjadi 3 subkelas, tahap awal, tengah, tahap, dan kesempurnaan yang luar biasa. Alam spiritual pil kelas 8 dapat dibuat di surga, pil kelas 9 dapat dibuat di alam surga, dan pil kelas kaisar dapat dibuat di alam kaisar. Setelah berpikir tentang itu, Xiao Yan juga datang ke Mo Chen, dan hanya ingin mengujinya, tetapi tanpa diduga Wang Zong dan beberapa orang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka dengan tajam ke Xiao Yan, seolah memberi isyarat sesuatu. Xiao Yan mengangguk dengan sadar setelah melihat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Wang Zong, kekuatan jiwanya 4. Mo Chen juga berkata dengan lembut. Dibandingkan dengan Wang Zong, dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan jiwanya tidak berwujud dan tidak berwujud, dan dia lebih bersedia menghabiskan lebih banyak waktu berlatih ilmu pedang daripada pedang di belakangnya. Sun Ming, kekuatan jiwa adalah 3. Mo Chen juga berbicara perlahan. Hei, kamu lelaki tua yang sembrono, kekuatan jiwamu sebenarnya jauh lebih lemah daripada milikku. Wang Zong berkata kepada Sun Ming dengan puas. Kekuatan jiwa tidak cocok untukku, tapi itu yang paling cocok untukku dalam senjata sungguhan dan pertarungan sungguhan. Sun Ming juga menyeringai, sama sekali tidak senang dengan ejekan Wang Zong. Dan meskipun kekuatan jiwamu 4, kamu tampaknya lebih kuat dariku, mengapa kita tidak pergi keluar dan bertarung sekali saja? Sun Ming juga tersenyum dengan jujur. Wang Zongwen juga buru-buru tutup mulut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia idiot pedang, dia tidak ingin melawan Sun Ming, karena ketika mereka masih di 7 kota besar, keduanya sering saling bertarung, jadi mereka akrab satu sama lain. Garis keturunan seorang pejuang bukanlah lelucon. Meskipun dia telah menguasai beberapa teknik niat pedang, Wang Zong tidak peduli dengan kerusakan fisik yang dia derita saat dia bertarung. Mueller, kekuatan jiwa adalah 5. Seng Su, kekuatan jiwa adalah 5. Yao Mei, kekuatan jiwa adalah 6. Liu Yin, kekuatan jiwa adalah 6. Feng Yi, kekuatan jiwa adalah 7. Yueru,
Kekuatan jiwa adalah 7. Mo Chen memandang orang-orang di depannya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan jiwa 7 itu bagus, tetapi untuk memenangkan nama bakat kelas 5 terbaik, itu jelas kekuatan jiwa, adalah hal yang paling penting di sini, dan setidaknya itu hanya mungkin jika kekuatan jiwa adalah 8. Jadi saya melihat 8 orang di depan saya tanpa daya. Xiao Yan mengamati dirinya sendiri sedikit, bahkan jika Feng Yi dan Yueru, mereka berdua, hanya dinilai sebagai 7 dalam hal kekuatan jiwa kaisar realem mereka. Kemudian saya penuh dengan perhitungan, saya khawatir bahwa 8 adalah batasnya, tetapi tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang, dan kemudian melangkah maju dan melihat Mo Chen. Kakak Mo, aku belum mengujinya. Xiao Yan juga berkata seolah-olah dia memperhatikan bahwa mata Mo Chen tiba-tiba redup, dengan tatapan linglung. Oh, lihat betapa tidak sabarnya saya salah ingat. Saya pikir ujiannya sudah selesai, hahaha. Mo Chen juga tertawa. Orang-orang luar biasa, sumber daya yang bisa mereka dapatkan akan sangat kaya, tetapi mereka bisa, diperlakukan berbeda hanya karena mereka adalah bakat biasa-biasa saja. Jika tidak mereka akan dikenal oleh orang-orang di atas, tetapi mereka telah melanggar tabu Suan Santian. Ayo, ikuti saja cara mereka sebelumnya. Ya. Xiao Yan menutup matanya saat dia berbicara, dan kemudian mekomunikasikan kekuatan di ranah jiwanya untuk bergerak menuju manik isap di tangan Mo Chen. Di ruang gelap, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiao Yan, itu langsung menjadi lebih cerah. Mo Chen juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa yang tiba-tiba dan besar, dan kemudian mengubah keadaan malasnya sekarang dan dengan hati-hati menatap manik hisap di tangannya. Pura-pura misterius. Mueller juga sangat tidak senang dengan tindakan Xiao Yan. Lagi pula, dia dikalahkan oleh Xiao Yan di reruntuhan sebelumnya, lalu ayahnya pergi ke rumah Yue untuk menangkap Xiao Yan, dan diberi hadiah besar dari Xiao Yan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Xiao Yan. Anak ini, mengapa kamu merasa kekuatan jiwamu telah meningkat? Wang Zong juga berkata, jelas kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiao Yan sekarang lebih kuat daripada ketika dia berada di King Cheng dan reruntuhan. Aku mendengar bahwa selain jiwanya yang kuat, Xiao Yan juga seorang alkemis kaisar kelas 1. Feng Yi jelas terkejut. Dia pernah mendengar ini sebelumnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Seorang apoteker, 3 kondisi paling dasar untuk memurnikan obat, bahan, api, dan persepsi jiwa. Xiao Yan memiliki bahan dan api, tetapi untuk kekuatan jiwa, Feng Yi pasti tidak akan mempercayainya. Hanya dengan melihatnya saat ini, Feng Yi juga sedikit mengernyit. Jelas, bukti yang tak terhitung jumlahnya ini menunjukkan bahwa Xiao Yan ini sangat mungkin untuk menjadi alkemis kaisar tingkat pertama. Pada usia muda, ia dapat mencapai peringkat pertama kaisar, sehingga pencapaiannya di masa depan juga tidak terbatas. Feng Yi juga menutupi bibirnya yang terkejut, dan kemudian memandang Xiao Yan di samping, seolah-olah dia telah membuat keputusan dalam hatinya. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dicapai Xiao Yan kali ini. Sun Ming juga berkata dengan rasa ingin tahu. Menurut spekulasiku, karena Feng Yi adalah jiwa kaisar, kekuatan jiwa Xiao Yan terlalu kuat dari miliknya, jadi tidak mengherankan jika evaluasinya 8. Yao Mei juga memainkan jarinya dan memberikan godaan. Busur manusia. Apakah itu peringkat 8? Benar-benar luar biasa. Seorang alkemis yang layak menjadi kaisar tingkat pertama, beberapa orang juga mengobrol terus-menerus. Mo Chen menatap manik hisap di tangannya, kemudian dia menemukan bahwa manik-manik hisap mulai berubah, tidak seperti orang lain yang lambat, kali ini berubah dengan cepat. 8. Angka mencolok muncul di mutiara isap. Tentu saja, kata beberapa orang yang sudah menyelesaikan tes. Mendengar ini, Xiao Yan juga berkumpul di Spirit Absorbing Orb, menguras semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Ketika Mo Chen melihat ini, dia tidak punya waktu untuk bersukacita, tetapi dia melihat karakter manik hisap di tangannya berdetak perlahan, dan kemudian semua orang melihat mata Mo Chen menatap manik hisap. 9. Ini sebenarnya 9. Mo Chen juga berteriak kegirangan. Ini belum berakhir, Yueru berkata dengan mata tajam. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sebelumnya telah mengerahkan semua kekuatan jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk mengairi manik-manik roh, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk membuka matanya. Mendengar kata-kata Mo Chen, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan baru saja akan membuka matanya, dia dikejutkan oleh kekuatan di tubuhnya.
Karena dia mengetahui bahwa di bagian dalam tubuhnya Ni Gongwan, sebuah kekuatan juga berkumpul dengan liar menuju manik-manik roh penghisap. Dan Mo Chen, yang sangat gembira, jelas tidak menemukan kekuatan ini. Namun, ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam Spirit Absorbing Orb, 9, asli pada Spirit Absorbing Orb tiba-tiba berubah menjadi 10. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.